Hai Max Friend, balik lagi di Max Talk. Hari ini kita bakal tanya-tanya sama teman-teman kita soal bullying atau perundungan. Nggak usah panjang kali lebar, kayaknya bakal banyak yang mau curhat di sesi ini. Kita langsung dengerin apa kata mereka. Yuk! Oke, sebutin nama dan usia. Ya, halo guys. Nama aku Iqbarul Altaf, umur 18 tahun. Nama saya Gungde, usia 18 tahun. Hai, aku Gongge, usia aku 18 tahun. Namanya Devineta, usia 21 tahun. Buset, berapa kali nanya nama? Lanang, dua-dua. Dua-dua mantap. Dua-dua, itu bercanda. Hai, namaku Nilam, usiaku 22 tahun. Oke, kenalin saya Yordan, usia 22. Halo, nama aku Putri, usianya 23 tahun. Hello, Adele, 24 years old. Bungde, menurut kamu perundungan atau bully itu apa sih? Bullying. Gungde nggak terlalu banyak tahu sih maksudnya tentang info bullying. Tapi kalau yang Gungde tahu bullying itu tindakan yang mendominasi atau menyudutkan dari segi entah itu fisik, entah itu verbal atau mental ke target yang memang dirasa punya power yang lemah. Jadi kayak adanya dominasi. Oke, Kak Putri, menurut Kak Putri perundungan atau bully itu apa sih? Bullying itu menurut aku tindakan seseorang yang merasa dirinya itu superior atau kayak lebih powerful dari orang lain, dan mereka kayak bisa melakukan aksi-aksi yang dimana bisa mengakibatkan si korban menderita kayak trauma psikis, terus mungkin juga kayak kekerasan fisik. Perundungan pembulian itu kayak penindasan oleh orang-orang yang sok berkuasa. Perundungan itu kayak gini ya, kayak misalkan kita punya kekurangan dan orang lain tuh kayak ngejek-ngejek kita gitu loh. Gimana sih? Ya pokoknya diskriminasi lah. Bully adalah salah satu game PS2. Ya. Ada kan game bully? Bully adalah tindakan tidak manusiawi. Memanusiakan manusia. 3. Pernah punya pengalaman seputar bullying nggak? Pernah, tapi aku korbannya. Pernah aku dibully. Kalau aku sih enggak sih ya. Cuman ngelihat teman dibully sama ya ngelihatnya sih mau bantu juga nggak bisa gitu. Tapi pernah ngebully nggak? Enggak sih ngebully. Ini sedang dibully. Sedang dibully. Semenjak saya syuting di sini, saya selalu dibully. Untuk jadi korban atau pelaku nggak pernah, cuma sering lihat aja. Sebenarnya itu terjadi udah lama banget ya, sekitar kayak tahun 2010 pas waktu masih SMP. Mungkin case-nya itu aku lebih ikut-ikutan teman sih. Jadi kayak satu kelas kita kayak benci sama satu anak yang selalu kita bilangnya anak emas di kelas itu sih. Jadi kayak ya ikut-ikutan teman kayak ngebully dia, terus kayak nggak ngajak ngomong, cuma bukan kekerasan berbentuk fisik gitu ya, tapi kayak lebih ke nggak mau berteman aja sama dia gitu. Itu dari SMP sampai SMA. Buat yang SMP tuh waktu itu aku pindah dari Jogja ke suatu kota lah di Jawa Tengah. Setelah aku pindah waktu awal SMP tuh baik-baik aja sampai pada akhirnya aku nggak tahu gara-gara apa. Mungkin yang pertama gara-gara gaya berpakaian ya, karena gaya berpakaianku di Jogja tuh sama di kota itu beda. Cuman karena udah terbiasa jadi aku sulit buat menghilangkan gaya berpakaian itu. Terus akhirnya pertama dibully gara-gara itu, terus dibully yang kedua karena broken home, terus dibully yang ketiga gara-gara yang ini yang paling gak jelas. Jadi ada satu fake account yang nerorin teman-teman di SMP waktu itu. Nama akunnya Syafana Aulia, aku masih inget banget. Terus karena aku waktu itu bener-bener public enemy, nggak ada teman sama sekali, orang-orang ngira fake account itu aku, padahal bukan aku, sampai akhirnya
satu kelas nggak ada yang nemenin, hampir satu angkatan nggak ada yang nemenin, dan pada ngira tuh fake account aku. Itu konyol banget sih yang SMP. Terus yang waktu SMA, kelas 1 SMA itu zaman-zaman ASFM, tahu kan zaman-zaman ASFM. Terus karena aku anak baru, bukan anak baru tapi maksudnya baru kelas 10 gitu, di ASFM banyak dikirimin anonymous question gitu loh. Itu dari kakak kelas gitu. Sempat ada yang aku tahu itu teman seangkatan yang nyamar jadi kakak kelas, itu aku tahu. Terus ada juga yang kakak kelas itu aku juga tahu, cuman karena dia anonymous dan aku belum mastiin beneran itu yang ngirim siapa, jadi ya kayak masih aku belum berani negor aja tuh orang benar apa enggak. Nah, bisa ceritain nggak itu pas kapan dan kayak gimana dulu? Dulu dibully yang paling tingkat di SMA waktu bulan Februari 2020 kalau nggak salah. Itu sama guru sih. Nggak tahu apakah Gongdenya aja yang terlalu take feel terlalu banyak atau gimana. Tapi jelas itu lagi persiapan lomba, mau berangkat ke Thailand kayaknya. Waktu itu kayak gampang aja gitu, mulut gurunya ngomong gitu, kayak buat apa kamu lomba jauh-jauh ke luar negeri gitu. Toh juga bukan itu yang bakal nentuin kuliahmu nanti gitu. Habis itu tak diemin aja, pulang-pulang. Nah, kan udah dapat medali tuh. Bisa pakai apa medalinya gitu. Kayak itu berlangsung lama sih sampai akhirnya lomba nggak ada yang COVID, habis itu nggak ada lomba keluar negeri, nggak ada keluar Bali, nggak ada, lombanya online aja. Tetap sih setiap dia ada kelihatan persiapan lomba di sekolah tetap dibully sih sama gurunya. Oh, kamu jadi korban ya? Ya, Bisa ceritain nggak itu pas kapan dan kayak gimana? itu pas aku kelas 1 SMP. Di kelas 1 SMP itu kan aku belum pakai behel. Nah, gigiku itu agak berantakan. Terus teman-teman ngebully aku. Terus aku sendirian deh. Alasan ngebulinya apa nih? Biasalah dulu kayaknya labil banget. Terus biasalah apa sih siswi-siswi SMP kayak kita tuh nggak pengen, kita tuh pengennya guru kita kayak menyamaratakan semua murid-murid di kelas tanpa ada terkecuali. Jadi karena nggak suka aja sih sama kayak ada satu anak emas ini yang selalu kayak apa-apa semisal digampangin apa-apa kayak selalu dimaklumin. Jadi mungkin dulu keselnya karena itu kali ya. Nggak bisa bilang R. Nah, karena kamu dibully, untuk itu apa yang kamu rasain? Yang Gong dirasain? Mungkin gara-gara Gong nggak punya pengalaman komunikasi yang baik ya sama guru di sekolah waktu SMA. Jadi kayak biasa aja sih, kayak mungkin lebih ke bagaimana membuktikannya aja sih. Kalau yang dia omongin tuh nggak akan seperti itu jalannya. Nyesel banget kalau diinget-inget tuh kayak bener-bener deh kayak nggak ada gunanya kayak buat ngebully seseorang gitu. Jadi tapi aku udah minta maaf sih sama korbannya. Sedih, rasa terkucilkan, terpojokan, gak ada temen, ngerasa kayak diri itu jelek banget, kayak nggak pantas buat berteman sama siapa aja. Nah, semisal kakak lihat secara langsung ada bullying di tempat umum, apa yang bakal kakak lakuin? Kalau pengalamanku sih aku diam aja ya, cuma itu tuh menurutku tindakan yang salah. Harusnya aku tuh membela orang yang dibully. Kalau bisa sih mungkin nanti kedepannya coba untuk menghentikan gitu. Ya meskipun itu mungkin 30% lah untuk menghentikannya. Saya ngeliat doang sih. Yang pertama, melapor. Kalau misalkan itu pembuliannya di sekolah, aku kasih tahu ke guru, kepala sekolah, atau siapapun yang berwenang. Mungkin jawaban diplomatisnya membantu ya yang pihak korbannya. Tapi kayaknya hal itu faktanya kita sulit lakuin sih, karena mungkin kalau Gundi pribadi, Gundi nggak ngerasa punya power yang cukup gitu. Karena Gundi juga mungkin dulu pernah dibully, jadi kayak nggak punya power gitu. Tapi mungkin jawaban diplomatisnya membantu sih. Tapi kalau itu tempat umum,
ya dikit yang bisa dilakukan kayaknya. Apalagi kalau kita nggak kenal. Nah, lu sebaiknya apa yang bisa kita lakukan nih untuk melawan dari bullying ini? Sebenarnya untuk stop pembulian sendiri itu dimulai dari diri kita sendiri sih, awareness ke masyarakat di Indonesia, mungkin dengan sosialisasi mengenai dampak pembulian terhadap korban. Karena kalau misalnya nggak dimulai dari diri sendiri, kalau misalnya orang lain juga mereka nggak punya aware terhadap diri mereka sendiri, ya bakal terus-terusan berlangsung sih namanya pembulian menurutku. Mungkin kayak ada sosialisasi gitu ya ke anak-anak yang kecil supaya mereka tuh tahu dampak bullying tuh kayak gimana, dan buat korbannya tuh apa dampaknya ke depannya, mungkin kayak kondisi mentalnya mereka yang bakal terganggu atau gimana gitu. Kalau ngelawan bullying apa ya? Pokoknya ya kita harus berani ngelawan, nggak usah takut. Soalnya kan sama-sama makan nasi tuh, ngapain juga takut. Terus usahain cari temen, cari ya kayak circle gitulah, gitu. Biar kita ada aja backingan gitu. Lawan bullying itu yang harus paling dasar dari rumah. Gimana cara keluarga itu ngedidik orang itu, ngedidik anak itu, ngasih tahu anak itu tuh seperti apa, itu dari rumah. Jadi cara orang tua, cara keluarga nge-treat si anak itu yang bakal mempengaruhi perilaku si anak. Jadi kalau dari rumah mungkin dia kurang dikasih tahu, atau mungkin dimanja atau kurang apa, itu dia bisa nimbulin sifat bullying itu loh. Terus juga mungkin lebih dekat ke anak, diajakin cerita biar anak itu tuh pola pikirnya juga lebih luas gitu. Kalau aku dari di situ sih. Jadi kita sebagai orang luar itu nggak bisa ngasih tahu. Jadi yang ngasih tahu dari sejak dini itu dari keluarga. Stop bullying masa kini. Di usia dini, dimanapun Anda berada, di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi gimana menurut kalian setelah dengerin cerita dan pendapat dari teman-teman yang ada di G2Go? Aku harap sih dari sesi curhatan teman-teman kita ini kalian juga bisa tahu bahwa dibully tuh nggak enak, dibully itu menyedihkan gitu loh. It ruins someone's mental. Jadi aku harap kalian bukan salah satu pelaku bullying. Dan if you guys actually see it dan bisa membantu, try to help them. I think that's it for today. Terima kasih banget udah nonton video kita. Jangan lupa klik like and subscribe to our channel. Stay young, stay max with G2 Max. Sekarang mungkin press conference untuk kasus korupsi. Baik. Pakai masker. Pakai peci. Caks dulu Pak, caks. Audio on, kamera on. Kaget kok. Ya, mungkin aku baper sama dia atau nggak tahu gimana, apakah itu salah satu bentuk bully atau gimana, aku nggak tahu.